Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan suci Ramadan, walillahil hamd, kita ketahui betapa dianjurkan kita banyak-banyak beribadah dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas ibadah kita. Dan juga kita ketahui apa saja yang membatalkan, ya, seperti makan, minum, ya, kemudian mungkin berkeluarnya air mani misalnya, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan umat Islam insya Allah mampu menjauhi yang membatalkan puasa. Namun adakah semuanya mampu atau bahkan tahu apa saja yang harus dijauhi dan ditinggalkan, yang mana hal-hal itu mencederai, mencemarkan, dan menodai kualitas ibadah puasa kita. Nah, jangan hanya kuantitasnya saja, kualitasnya juga penting, karena kita diperintahkan menahan makan atau menahan diri dari makan dan minum dari pagi sampai maghrib, bukannya tidak ada tujuannya. Tujuannya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau bulan Ramadan begitu full kita melaksanakan puasa, tapi begitu lewat puasa kita masih seperti semula atau lebih parah, maka kata Nabi, falaysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sia-sia dia meninggalkan makan dan minum selama 30 hari kalau dia tidak berubah. Karena itu izinkan saya membaca satu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali Qaddasallahu sirrahu dalam kitab yang sangat fenomenal beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa seseorang, namun yang membatalkan kualitasnya. Kualitasnya itu menjadi seakan-akan bobotnya itu tidak ada, nggak ada mutunya. Mungkin secara syariat dia, secara hukum dia sah, tetapi dampak dan fungsi sesungguhnya dia berpuasa itu jadi malah tidak diraihnya. Kenapa? Ini ada 5 hal. Yang pertama al-kadzib, yaitu berdusta, berbohong. Ada satu cerita menarik. Ada 2 orang Kristen. Ini berdusta ini tidak hanya tercela di agama Islam saja, di semua agama nggak suka yang namanya berdusta. Ada 2 orang Kristen sedang berjalan di padang pasir. Dilihatnya ada rumah gitu dan mereka kelaparan. Kesana yuk kita pergi makan, katanya. Pergilah 2 orang ini. Sampai sana, dilihatnya pakai mungkin koko, pakai peci atau apalah, atau mungkin gamis, jubah. Akhirnya 2 orang Kristen bilang, itu Islam itu, sedangkan kan kita Kristen, katanya. Terus gimana? Gini aja deh, saya pura-pura jadi muslim deh, biar dijamu. Gitu. Entah kalau sebelah Kristen diusir deh. Kata temannya yang satunya, kalau saya jujur aja, ngapain bohong? Nah, Alkisah masuk. Satunya pura-pura assalamualaikum gitu. Pendek cerita, kami kesini kelaparan mau makan. Siapa nama Anda? Kita kenalan dulu, kata tuan rumah. Nama saya ini, dia pura-pura pakai nama muslim, misalnya Abdul Aziz misalnya, atau Muhammad. Nama saya Muhammad. Berarti Anda muslim? Ya dong, muslim. Padahal dia Kristen. Yang satunya, enggak, saya George nama saya misalnya, dan saya memang Kristen. Apa kata muslim ini, tuan rumah? Kalau begitu, ayo George masuk makan, silahkan, di dalam sudah disiapkan makanan. Kalau Anda kan muslim, sekarang kan kita bulan puasa Ramadan, jadi ikut puasa bersama kita. Itu ternyata akibat daripada berdusta. Apalagi? Yang kedua, ghibah. Ghibah ini mengumpat atau menggunjing, ya. Dalam Al-Quran saja bagaimana Allah mengumpamakan namanya menggunjing ini. Ayuhibbu ahadukum wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Kenapa kalian saling menggunjing? Apakah kalian suka makan daging saudara sendiri? Jadi menggunjing atau mengumpat saudara itu seperti makan dagingnya, hidup-hidup gitu. Kan luar biasa. Nah, Ada riwayat di mana seorang wanita disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya dikutip riwayatnya. Ada dua wanita yang puasa
dan kelaparan dan sampai mau mati. Sampai sahabat lapor ke Nabi, ya Rasulullah, itu dua mau mati segala macam. Dipanggil sini. Kamu tahu kenapa kalian berdua kelaparan? Diberikanlah 2 ember. Ternyata mereka memuntahkan, dan muntahnya itu apa? Daging manusia. Sahabat heran, kenapa ini? Nabi pun menjelaskan, mereka memang menahan diri dari yang halal, tetapi tidak menahan diri dari yang haram. Mereka menahan dari makan dan minum, iya, mungkin mereka tidak minum air, tidak makan nasi, tidak makan kurma, tetapi mereka makan daging, saudara, dengan menggunjing. Wala'iyazubillah. Kemudian yang ketiga apa? An-namimah, yaitu mengadu domba. Yang namanya mengadu domba manusia, ya, itu istilah saja. Mengadu domba ini juga parah sekali. Ada satu cerita, kalau masih ada waktu ya, insya Allah singkat saja. Ada satu orang yang ingin mengadu domba antara raja dan menterinya. Mengadu domba karena nggak suka kedekatannya lah gitu. Akhirnya dia ngomong sama rajanya ini, wahai tuan raja, itu menteri anda yang anda lengket selama ini, itu sebenarnya nggak suka sama tuan raja. Loh, kok bisa begitu? Dia selama ini ngomong bahwa tuan itu bau. Nggak pernah, dia baik sekali sama saya. Kalau nggak percaya, coba suruh dia mendekat. Terus pasti dia tutup hidung. Oh iya, penasaran lah tuan raja. Hanya dipanggil. Nah, sebelum dipanggil itu menteri, dikasih makan dulu nih sama pengadu domba ini. Dikasih makan bawang, makanan yang berbau-bau. Ternyata benar. Sini kamu mendekat. Benar dia mendekat, tutup mulut, tutup hidung. Padahal maksudnya itu supaya tidak mengganggu tuan raja dengan baunya, dengan bau makanannya. Dikiranya sama si tuan raja, benar ucapan si pengadu domba tadi bahwa dia tidak senang dengan baunya, bau si raja, dan menceritakannya kepada di luar gitu. Ternyata pemarahlah tuan raja, diambillah surat berikan kepada Algojo. Diberikan ke siap. Isinya apa? Yang memberimu surat ini sembelih saja. Begitu dibawa keluar, di pintu ditangkap sama tukang adu domba nih. Apa itu? Ini surat buat Algojo, katanya. Udah, saya aja yang kasih, katanya. Kamu masuk lagi karena menghadap sama tuan raja, bila perlu mendekat dan tutup hidung, katanya. Nah, ini saking nggak puasnya. Ternyata benar, dibawalah ke tukang gorok ya. Dan tanpa sadar dibuka suratnya, bunuhlah, sembelihlah orang yang memberikanmu surat ini. Dan akhirnya langsung disembelih. Yang disembelih siapa? Si pengadu domba itu. Itu baru ketiga ya. Ada keempat dan kelima lagi. Apakah 4 dan kelima itu? Insya Allah pada episode berikutnya. Mudah-mudahan yang 3 ini dapat kita jauhi sejauh-jauhnya demi kualitas ibadah puasa kita terjaga, terpelihara, dan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.